Oke, halo semuanya. Kali ini Pak Sen akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan suku bunga tunggal yang sering keluar pada saat ujian. Nah, karena ini berkaitan dengan materi suku bunga tunggal, kalian harus ingat rumus yang sudah Pak Sen kasih pada video sebelumnya. Rumusnya ini ya. Nah, rumus-rumus itulah yang akan kita aplikasikan ke dalam beberapa soal yang Pak Sen bagikan pada video kali ini. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Tabungan awal Susi di koperasi adalah, nah ini termasuk jenis soal yang membingungkan ya, karena kita disuruh mencari tabungan awal Susi di koperasi. Jadi ingat, sebelum kita mencari tabungan awal Susi di koperasi, kita harus identifikasi dulu apa yang diketahui di soal. Setelah 9 bulan, nah ini termasuk B-nya. Kemudian uang tabungan Susi di koperasi berjumlah 3.815.000. Jadi ini bukan M1-nya, tapi ini adalah M2-nya. Karena Susi sudah menabung selama 9 bulan berjumlah 3.815.000. Sedangkan koperasi memberi jasa simpanan berupa uang 12% per tahun. Inilah I-nya. Nah, kemudian yang ditanya adalah tabungan awal. Berarti ini ada yang ditanya adalah M1. Kalian harus tahu dulu bahwa M2 itu kita dapatkan dengan menjumlahkan bunga yang didapat dengan tabungan awal. Nah, karena ini yang ditanya adalah tabungan awal, berarti M1-nya. Maka kita bisa gunakan rumus suku bunga tunggal untuk sekian bulan. Rumusnya adalah B sama dengan B per 12 kalikan I persen kalikan dengan M1. Karena yang ditanya adalah M1, sedangkan bunganya belum kita ketahui juga, maka dari persamaan M2 sama dengan B tambah M1, ketika kita ubah ke dalam bentuk B, maka untuk mencari bunganya, M1-nya pindah ke ruas kiri menjadi M2 kurangi M1. Ya, sehingga B-nya bisa kita ubah menjadi M2 kurangi M1 sama dengan B per 12 kalikan dengan I persen kalikan dengan M1. Nah, selanjutnya kita ganti M2, M1, B-nya, I-nya. M2-nya itu adalah 3.815.000. 3.815.000 kurangi M1 yang ditanya, maka kita tulis biasa M1 sama dengan B per 12. B-nya itu adalah 9. Sehingga 9 per 12 kali I-nya adalah 12%, berarti bisa kita tulis 12 per 100. Kalikan dengan M1-nya. M1 yang ditanya, berarti tulis M1-nya. Nah, setelah itu, kita operasikan yang di ruas kanan. Karena yang di ruas kiri tidak bisa kita operasikan. Sehingga 3.815.000 kurangi M1 sama dengan 9 per 12 kalikan 12 per 100. Berarti ini bisa kita coret. Sehingga tersisa 9 per 100 kali M1. Nah, selanjutnya kita bawa M1-nya ke ruas kiri agar bisa dijadikan pembagi ya. Sehingga 3.815.000 kurangi M1 per M1 sama dengan 9 per 100. Selanjutnya kita kalikan silang. M1 kalikan 9, 100-nya kalikan dengan 3.815.000. Sehingga 9 kali M1, 9 M1 sama dengan 100 kalikan dengan 3.815.000 kurangi M1. Sehingga yang kita dapatkan 9 M1 sama dengan 100 kalikan dengan 3.815.000 itu menghasilkan 381.500.000. Kurangi
Nah, 100 kalikan 3.815.000, 100-nya juga kalikan dengan M1. Sehingga min 100 M1. Kemudian kita kumpulkan. M1 dengan M1-nya pindah ke ruas kiri. Sehingga karena ini negatif 100 M1, kalau pindah ke ruas kiri menjadi plus ya. 9 M1 tambah 100 M1 sama dengan 381.500.000. Sehingga 9 M1 tambah 100 M1 itu akan menghasilkan 109 M1. Maka di ruas kanan 381.500.000. Nah, untuk mencari M1-nya ini berarti kita bagi 381.500.000 bagi 109. M1-nya itu menghasilkan 3.500.000. Jadi tabungan awal Susi di koperasi adalah 3.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Ayah menabung sebesar 1.200.000 rupiah pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 15% per tahun. Pada saat tabungan tersebut diambil, tabungan ayah berjumlah 1.320.000 rupiah. Pertanyaannya, lama ayah menabung adalah berapa? Nah, sebelum itu, seperti biasa kita identifikasi dulu apa yang diketahui di soal. Menabung 1.200.000 rupiah, berarti ini adalah M1-nya. Pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 15% per tahun. Jadi ini adalah I. Pada saat tabungan tersebut diambil, tabungan ayah berjumlah 1.320.000. Berarti ini adalah M2. Lama ayah menabung. Berarti yang ditanya ini adalah B-nya. Nah, langsung saja ke rumus yang Pak Sen bagikan tadi. Nah, rumus yang digunakan itu adalah rumus bunga tunggal untuk sekian bulan. Bunga sama dengan B per 12 kalikan dengan I persen kalikan dengan M1. Nah, seperti tadi. Nah, seperti cara yang tadi. Untuk mencari besar bunganya berarti M2 kurangi M1. Jadi bisa kita ganti bunganya itu menjadi M2 kurangi M1 sama dengan B per 12 kalikan dengan I persen kalikan dengan M1. Selanjutnya kita ganti setiap variabel. Jadi M2-nya itu adalah 1.320.000, 1.320.000 kurangi M1-nya 1.200.000 rupiah. Sama dengan B-nya yang ditanya berarti B per 12 kalikan I persen berarti 15%, berarti 15 per 100. Kalikan dengan M1-nya. M1-nya adalah 1.200.000. Nah, selanjutnya untuk di ruas kiri 1.320.000 kurang 1.200.000 itu menghasilkan 120.000 rupiah. Sama dengan B per 12 kali, nah 15 per 100 kalikan dengan 1.200.000, berarti ini bisa kita coret, angka nolnya 2, tinggal 15 kali 12 itu adalah 180.000. Selanjutnya 180.000 ini bawa kita ke ruas kiri agar bisa menjadi pembagi. Sehingga 120.000 per 180.000 sama dengan B per 12. Bisa kita sederhanakan untuk di ruas kirinya ini karena 4 angka nolnya bisa berarti 4 angka nolnya bisa kita coret. Nah, sehingga menyisakan 12 per 18 sama dengan B per 12. Lanjutnya kalikan silang. 12 kali 12. 12 kali 12 sama dengan 18 kali B. 12 kali 12, 144 sama dengan 18B. Sehingga untuk mencari B-nya itu adalah 144 bagi 18. Mendapatkan B-nya itu adalah, jadi lama ayah menabung adalah 8 bulan.
Oke, untuk soal nomor 3. Bu Ratna meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta rupiah dan diangsur selama 12 bulan dengan bunga 1,5% per bulan. Tentukan besar angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan Bu Ratna. Seperti biasa, kita identifikasi dulu apa yang diketahui di soal. Meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta. Berarti ini adalah M1-nya. Dan diangsur selama 12 bulan. Berarti ini adalah B-nya. Dan bunga 1,5% per bulan. Ingat, berarti kalau per tahunnya 1,5% kalikan dengan 12. Itu akan menghasilkan 18%. Maka 18% inilah yang bisa kita sebut sebagai I-nya. Tentukan besar angsuran setiap bulan. Nah, ini ditanya adalah besar angsuran. Nah, kita bisa memakai rumus suku bunga tunggal untuk yang sekian bulan. B sama dengan B per 12 kali I persen kalikan dengan M1. Kita cari dulu bunganya selama 12 bulan atau 1 tahun. B-nya adalah 12, berarti 12 per 12 kalikan dengan I persen. Kita dapat tadi 18, berarti 18 per 100 kalikan dengan M1-nya. 5 juta. Nah, selanjutnya B sama dengan 12 per 12 berarti 1. 18 per 100 kali 5 juta, ini bisa kita coret nolnya. Menyisakan 18 kali 50.000 sehingga menghasilkan 900.000. Nah, inilah bunga selama 12 bulan. Selanjutnya, kalau kita mencari besar angsuran, maka pertama, kita jumlahkan dulu M1-nya dengan besar bunganya selama 12 bulan. 5 juta tambah 900.000. Kemudian, karena dia meminjam selama 12 bulan, berarti kita bagi dengan 12. Sehingga akan menghasilkan 5.900.000 bagi 12. Nah, hasilnya adalah 491.666. Jadi, besar angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan Bu Ratna adalah 491.666.